Pada suatu masa, di sebuah pulau terpencil bernama Patmos, seorang lelaki bernama Yohanes menerima sebuah wahyu yang luar biasa. Dia, seorang hamba Allah, menerima pesan langsung dari Yesus Kristus, pesan yang harus disampaikan kepada hamba-hambanya tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Yesus mengutus malaikatnya untuk memberitahukan segala peristiwa ini kepada Yohanes, dan Yohanes pun mencatat semua yang dilihat dan didengarnya. Inilah kesaksian tentang firman Allah dan tentang segala yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca dan mendengarkan nubuat ini, serta menaati apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Yohanes pun menulis surat ini kepada 7 jemaat yang berada di Asia. Dengan penuh kasih, dia menyampaikan, Berkat dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, serta dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari kematian, dan yang memerintah atas raja-raja dunia. Dia mengasihi kita dan telah membebaskan kita dari dosa dengan darahnya. Dia menjadikan kita imam-imam bagi Allah Bapanya. Baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian Yohanes menubuatkan, Lihatlah, dia datang di atas awan, dan setiap mata akan melihatnya. Bahkan mereka yang telah menikamnya, semua bangsa di bumi akan beratap karena dia. Ya, amin. Tiba-tiba terdengar suara yang penuh kuasa. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Suatu hari ketika Yohanes sedang berada di Pulau Patmos karena kesaksiannya tentang firman Allah, roh Tuhan turun ke atasnya. Di dalam kuasa roh, Yohanes mendengar suara yang nyaring di belakangnya seperti bunyi trompet. Tuliskanlah apa yang engkau lihat dan kirimkanlah kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yohanes berbalik untuk melihat siapa yang berbicara kepadanya, dan di sana dia melihat 7 kaki pelita emas. Di tengah-tengahnya berdiri seseorang yang menyerupai anak manusia. Dia mengenakan jubah panjang hingga ke kaki dengan dada yang dililit sabuk emas. Rambutnya putih seperti kapas, matanya menyala-nyala seperti api. Kakinya berkilauan seperti tembaga membara, dan suaranya bergemuruh seperti air terjun yang dahsyat. Di tangan kanannya 7 bintang bersinar terang, dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar seperti matahari di siang hari. Melihat kemuliaan yang begitu luar biasa, Yohanes pun tersungkur ke tanah seperti orang mati. Namun, sang pribadi yang mulia itu menyentuhnya dengan tangan kanannya dan berkata, Janganlah takut, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup. Aku telah mati, tetapi sekarang aku hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan dunia orang mati. Oleh sebab itu, tuliskanlah apa yang engkau lihat, segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi di masa depan. 7 bintang yang engkau lihat di tangan kananku melambangkan para malaikat dari 7 jemaat, dan 7 kaki pelita emas itu adalah 7 jemaat. Dengan penuh ketakjuban, Yohanes mendengar dan menyaksikan segala hal ini. Dia tahu bahwa pesan ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk semua orang yang percaya, untuk mereka yang siap menerima wahyu dari Tuhan. Sebuah wahyu yang diberikan pesan dari Allah melalui Yesus Kristus kepada Yohanes, sang saksi yang akan mencatat segalanya. Ini bukan sekedar kisah. Ini adalah nubuat tentang apa yang akan segera terjadi, dan bagi mereka mendengar dan menaati firman ini ada janji. Berbahagialah mereka karena waktunya sudah dekat. Rasul Yohanes dibuang oleh pemerintah Romawi ke Pulau Patmos, pulau kecil di daerah Turki.
Pembuangan ini merupakan hukuman yang dijatuhkan karena dia memberitakan firman Allah dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Lalu, sebuah suara terdengar kuat seperti bunyi trompet. Yohanes menoleh dan melihatnya. Di antara 7 kaki pelita emas berdiri satu sosok yang tidak terlukiskan. Matanya menyala seperti api, wajahnya bersinar seperti matahari. Suaranya menggema seperti air terjun. Ketakutan melumpuhkan Yohanes. Ia pun tersungkur ke tanah seperti orang mati. Tetapi sosok itu menyentuhnya dan berkata, "Janganlah takut, akulah yang awal dan yang penghujung. Akulah dia yang hidup. Aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati." Yesus kemudian menjelaskan bahwa 7 bintang di tangannya melambangkan para malaikat jemaat dan 7 kaki pelita emas adalah jemaat itu sendiri. Pesannya jelas, yaitu Yesus hidup, dia berkuasa, dan dia akan datang kembali. Di sebuah tempat yang tenang, di bawah naungan pilar-pilar, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada 2 pria yang sedang mencatat sebuah pesan penting. Ini adalah wahyu dari Tuhan sendiri yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan inilah firman yang disampaikan. "Tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu." Di kejauhan kota Efesus terlihat berdiri megah, namun Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Ia berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus telah berjuang, mereka setia dan menolak ajaran palsu. Mereka sabar menanggung penderitaan demi nama Tuhan. Namun, ada satu hal yang membuat Tuhan menegur mereka. Dengan suara yang penuh kasih tetapi juga tegas, Tuhan mengungkapkan kekecewaannya. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Kaki dian emas yang Tuhan pegang adalah simbol gereja. Jika jemaat di Efesus tidak kembali kepada kasih mereka yang semula, Tuhan akan mengambil kaki dian mereka, artinya mereka akan kehilangan terang dan kehadiran Tuhan di tengah mereka. Tetapi bagi mereka yang bertahan, bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah." Di hadapan mereka terbentang pohon kehidupan yang berbuah lebat, sinar surga menyinari wajah mereka. Ini adalah hadiah bagi mereka yang setia, bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di kota Smyrna yang penuh kesulitan dan penderitaan, seorang hamba Tuhan berlutut dalam doa. Ia adalah bagian dari jemaat yang setia, jemaat yang diuji dengan berbagai pencobaan. Lalu terdengarlah suara yang penuh kuasa, suara Dia yang kekal. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Bagi mereka yang berpegang teguh pada iman, ada janji yang luar biasa. Mereka akan luput dari kematian yang kedua, hukuman kekal. Inilah pengharapan bagi jemaat yang setia. Di dalam penglihatan, Yohanes melihat Dia yang mulia berdiri dalam cahaya surgawi.
Wajahnya bersinar seperti matahari, rambutnya putih seperti salju, dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Dialah Kristus yang berbicara kepada jemaat di Pergamus. Pergamus adalah kota yang dipenuhi penyembahan berhala dan kejahatan. Di sanalah jemaat Tuhan berjuang mempertahankan iman mereka di tengah-tengah kegelapan. Di antara jemaat, ada mereka yang tetap teguh dalam iman, bahkan saat penganiayaan mengancam. Mereka tidak menyangkal nama Kristus sama seperti Antipas, seorang saksi yang setia yang telah menyerahkan nyawanya demi kebenaran. Namun, tidak semua di Pergamus tetap setia. Beberapa orang telah terjerumus dalam ajaran Bileam yang dahulu menyesatkan umat Israel. Mereka mulai berkompromi, makan dari persembahan berhala, dan terlibat dalam perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiatira, kota yang dikenal dengan peragangan dan keahlian dalam membuat kain ungu. Di tengah kemakmuran itu, jemaat di sini bekerja dengan kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Namun, ada bahaya yang mengancam mereka dari dalam. Seorang perempuan bernama Isabel yang mengaku sebagai nabiah telah menyesatkan banyak orang. Ia mengajarkan mereka untuk berbuat dosa dan menyembah berhala. Tuhan telah memberikan Isabel waktu untuk bertobat, namun ia menolak. Maka hukuman pun tiba. Ia dilemparkan ke dalam penderitaan, dan mereka yang mengikuti ajarannya juga mengalami kesukaran besar. Suara yang penuh wibawa terdengar, menggetarkan seluruh alam semesta. Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Yesus Kristus berdiri dalam kemuliaannya. Matanya seperti nyala api yang menembus setiap hati, melihat kebenaran di balik penampilan. Jemaat di Sardis dikenal sebagai jemaat yang hidup, tetapi di hadapan Tuhan, mereka bagaikan api yang hampir padam. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus menyuruhkan panggilan kepada jemaat di Sardis. Mereka pernah menerima firman, tetapi kini mereka terancam jatuh dalam kelalaian dan dosa. Namun, di antara jemaat Sardis masih ada yang setia. Mereka tidak mencemarkan diri dengan kejahatan dunia. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Bagi mereka yang tetap teguh, janji Tuhan begitu indah. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kemuliaan menanti mereka yang bertahan hingga akhir. Di dalam penglihatan Yohanes, Yesus Kristus yang kudus dan yang benar menampakkan diri dengan memegang kunci Daud. Ia berdiri di depan pintu yang terbuka, pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila aku membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila aku menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Imis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Aku datang segera. Tegaklah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong bulu di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Aku akan menuliskan padanya nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru turun dari surga, dan namaku yang baru.
Inilah gambaran dari jemaat Laodikia. Kaya, berlimpah harta, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Mereka berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Namun, mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sebenarnya. Mereka mengira memiliki segalanya, tetapi di mata Tuhan, mereka miskin, buta, dan telanjang. Tuhan menegur mereka dengan kasih. Dia berkata, "Aku menasihatimu, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya, dan pakaian putih supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Namun, Tuhan tidak sekedar menegur. Dia mengundang. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Pintu itu bukan sembarang pintu. Itu adalah hati yang tertutup karena kesombongan, karena merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi dia tidak memaksa. Dia mengetuk, menunggu hati yang mau terbuka. Bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang membuka hati dan menerima anugerahnya, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Katanya, "Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Inilah panggilan bagi setiap kita. Jangan tertipu oleh kekayaan dunia yang fana, tetapi bukalah hati bagi Tuhan yang menawarkan kekayaan sejati, yaitu kehidupan kekal bersama dengannya. 2000 tahun yang lalu, di sebuah penglihatan, Yohanes menerima pesan langsung dari Kristus. Pesan ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, tetapi gaungnya terdengar hingga hari ini. Jemaat di Efesus dikenal teguh dalam kebenaran, tapi ada satu yang kurang. Mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Di Smyrna, penderitaan dan penganiayaan menguji iman mereka. Tapi Tuhan berkata, "Jangan takut, tetap setia bahkan sampai mati." Pergamus, sebuah kota yang dikuasai pengaruh jahat. Mereka bertahan, tapi beberapa mulai berkompromi dengan ajaran yang menyesatkan. Lalu Tiatira, kasih mereka besar, iman mereka kuat. Tapi di antara mereka, ada yang membiarkan ajaran sesat merusak jemaat dari dalam. Sardis, mereka tampak hidup, tapi sebenarnya mati. Tuhan memanggil mereka untuk bangun sebelum semuanya terlambat. Namun, di tengah semua ini ada Philadelphia, kecil tapi setia. Tuhan membuka pintu bagi mereka, pintu yang tak seorang pun bisa menutupnya. Dan akhirnya, Laodikia, kaya, merasa tak kekurangan apapun. Tapi di mata Tuhan, mereka suam-suam kukuh. Bukan panas dan bukan dingin. Tuhan mengetuk, menunggu siapa yang mau membuka pintu baginya. 7 jemaat, 7 pesan. Teguran, penghiburan, janji, dan peringatan. Tapi pertanyaannya, dari ke-7 jemaat ini, di manakah kita berdiri hari ini?